Let's tell the story behind this. Halo everyone, kenalin aku Sabrina, mahasiswa Magister Biologi di Universitas Indonesia tahun 2025. Aku mahasiswa aktif sarjana di tahun 2020 sampai tahun 2024. Sempat 1 tahun aku melalui banyak hal dan akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke Universitas Indonesia. I'm so excited karena setelah melakukan pelaksanaan pengenalan sistem akademik fakultas, prodi, dan juga universitas, finally kita harus menghadapi perkuliahan di besok Senin 24 Agustus 2025. Aku daftar di Magister Biologi tahun ini di tahun 2025. Nah, banyak nih yang nanya untuk jalur yang aku ambil di Universitas Indonesia adalah jalur reguler yang artinya sistem perkuliahan biasa, teman-teman. Jadi di biologi itu ada jalur riset dan juga jalur kuliah atau reguler. Nah, UKT-nya berapa? UKT-nya segini ya, teman-teman. Dan di Magister tidak ada IP atau uang pembangunan sehingga langsung membayar UKT setelah dinyatakan lulus SIMAK di tahun 2025. Pertanyaan-pertanyaan kalian di Instagram bakal aku jawab di sini. First question is, buku apa sih yang aku pelajari untuk SIMAK? Jadi aku menghadapi SIMAK itu menggunakan buku tes CPNS lama. Ini nih gambarnya nih. Jadi di situ banyak sekali soal-soal, tapi sebenarnya menurut aku yang lebih sangat membantu untuk menghadapi SIMAK itu adalah soal-soal melalui Google, kemudian YouTube gitu ya. Meskipun tipe soalnya nggak jauh beda sama buku yang tadi, tapi sebenarnya kuncinya adalah kita sering-sering latihan. Kemudian di soal SIMAK itu ada sistem minus. Jadi kayak olimpiade ya teman-teman, sistemnya kalau salah minus, kalau nggak jawab itu 0. Jadi better kalau kalian gak yakin sama jawabannya itu nggak usah dijawab dibanding nantinya nilai kalian harus minus 1 gitu. Nah kemudian berapa sih kak poinnya kalau misal benar di soal gitu ya, satu soal itu bernilai 4. Jadi nilainya 4, kemudian kalau salah itu minus 1, kemudian kalau nggak dijawab itu 0. So, ini akan beda ya teman-teman. Kalau misal teman-teman menghadapi soal SIMAK-nya itu yang versi bahasa Inggris. Jadi dia ada dua bagian. Yang pertama itu soal TPA umum, kemudian yang kedua itu soal bahasa Inggris. Soal bahasa Inggris ini tanpa listening teman-teman. Jadi seperti TOEFL, tes TOEFL tapi tanpa listening. Nah, kemudian di SIMAK itu aku banyak menemukan soal kuantitatif yang soalnya terlihat sederhana, tapi memang kita butuh ketelitian untuk melihat soalnya sih teman-teman, kalau yang versi kuantitatif. Kemudian juga teman-teman harus paham arah soal gitu. Kadang setiap soal tuh mirip, tapi ternyata arahnya itu beda, pertanyaannya tuh ujung-ujungnya beda. Nah sini agak jebakan sih teman-teman, perbanyak latihan soal untuk kuantitatif. Gimana untuk bahasa Inggris? Bahasa Inggris juga pokoknya mata kalian harus tahan. Kalau di bahasa Inggris itu nggak ada sistem minus, jadi itu jadi safe zone sih buat kalian jawab seluruh soal dan gunakan hokinya gitu ya di soal bahasa Inggris. Untuk waktunya sih kurang lebih sama, tapi soalnya berbeda gitu. Kemudian salah satu yang tricky banget menurut aku, nah soal yang paling tricky di bahasa Inggris itu karena dia reading, paragrafnya tuh banyak banget. Jadi teman-teman harus menentukan poin-poinnya dulu, poin utama setiap teksnya gitu, reading teksnya. Kemudian teman-teman harus paham soalnya itu arahnya kemana, apakah dia memang itu yang ditanya main poinnya. Jadi teman-teman udah harus tahu inti dari bacaan tersebut, atau dia bukan secara tekstual, jawabannya tuh ada di teks, enggak teman-teman. Jadi harus kalian pahami optionnya itu berbeda dengan teks.
Jadi harus benar-benar paham untuk bahasa Inggris. Untuk waktu ujian itu sekitar 2 jam kalau nggak salah. Oke, untuk jadwal SIMAK di 2025 itu biasanya dibuka 3 kali, di awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun. Hari ini karena udah melewati 2 batch yang lalu, sepertinya akan ada pembukaan di bulan Oktober. Jadi teman-teman harus selalu nyimak info dan rajin-rajin buka info SIMAK-nya, karena memang jarang dipublikasikan oleh pihak universitas, sehingga kita harus mandiri ngecek web PMB-nya Universitas Indonesia. Teman, saat memasuki ruangan ujian kita nggak boleh pakai perhiasan apapun, jam tangan, kemudian tidak membawa apapun, baik itu pulpen ataupun pensil. Jadi pure semuanya disediakan oleh pihak panitia SIMAK. Kita hanya fokus ke layar dan akan mendapatkan kertas. Jangan lupa kartu ujiannya bisa dicat, karena nantinya ada penandatanganan kartu ujian oleh panitia pelaksana. Oke, apa aja sih yang perlu disiapin saat kamu mau daftar di Universitas Indonesia, baik magister maupun sarjana? Yang pertama adalah info. Jadi info di mana SIMAK itu tanggal berapa, pengumuman tanggal berapa, pendaftaran dari tanggal berapa hingga berapa gitu ya. Jadi semua informasinya ada di website SIMAK Universitas Indonesia atau PMB Universitas Indonesia. Jadi teman-teman bisa cek langsung dan langsung buat akunnya. Untuk persyaratan daftarnya itu hanya daftar SIMAK, dan data diri ya teman-teman. Data diri itu nggak ada pakai sertifikat TOEFL, nggak wajib. Jadi teman-teman udah langsung dites TOEFL-nya, kemampuan bahasa Inggrisnya di SIMAK. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, jangan lupa melakukan pembayaran. Setelah pembayaran itu akan ada kartu cetaknya gitu ya. Setelah itu akan ada kartu pendaftaran yang kita dapatkan. Saat kamu sudah menerima kartu pendaftaran, itu kamu fokus ke gedung lokasi SIMAK. Kamu harus usahakan survei gitu ya, survei sebelum hari H pelaksanaan SIMAK. Jangan lupa 1 hari atau H-1 pelaksanaan SIMAK, kamu harus fokus dan tenang tanpa jangan sampai burn out, karena besoknya itu harus menghadapi soal yang cukup menegangkan dan gak ada waktu buat mikirin hal lain gitu. Tips dari aku, H-1 perbanyak minum air putih. Kenapa? Karena ini akan meningkatkan fokus dan harus cukup tidur. Harus tidur yang cukup. Karena biasanya pun kalau kamu ngambil jadwalnya pagi atau siang, itu tetap akan mempengaruhi daya pikir. Oke, selain itu teman-teman, untuk mahasiswa yang terkendala menempuh pendidikan di semester pertama ini, itu bisa defer ke semester berikutnya atau tahun berikutnya dengan alasan-alasan urgent tertentu. Teman-teman bisa langsung ke TU atau berkonsultasi dengan Kaprodi. Oke, that's all untuk persiapan kamu daftar SIMAK, belajar, dan juga cara daftarnya. See you in another video. Bye-bye.